Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Berbicara soal Akatsuki, kita semua tahu bahwa masing-masing anggotanya dibekali kemampuan yang sangat beragam. Ada yang berlandas pada kemampuan dojutsu, Kekkei Genkai elemen, penggunaan senjata, dan ada pula yang berlandas pada kekuatan Rikudo. Dari kemampuan khasnya itulah, setiap anggota tentu memiliki satu jutsu terkuat, dan biasanya jutsu ini sering digunakan ketika dalam situasi terpojok atau bisa juga ketika mereka menggunakannya untuk mempercepat misi yang sedang dijalani. Oleh karena itu, khusus di video ini kita akan mengulas satu jutsu terkuat setiap anggota Akatsuki. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Zetsu dengan jutsu Narikawari dan Possession. Seperti yang telah kubahas di video sebelumnya, Zetsu terdiri dari dua individu berbeda, yaitu Zetsu putih dan Zetsu hitam, yang keduanya memiliki kesadaran masing-masing. Dikarenakan itulah, meski kemampuan utamanya sama-sama bekerja seperti parasit, tapi penggunaannya tetap berbeda, di mana mereka bahkan dibekali satu jutsu andalan yang bisa dilakukan secara terpisah. Untuk Zetsu putih, jutsu andalannya adalah Narikawari no Jutsu. Kemampuannya yaitu berubah wujud menjadi individu lain. Dengan cara menyentuh tubuh seseorang, Zetsu putih dapat meniru penampilan orang tersebut secara sempurna. Tak hanya sekedar penampilan, dia juga dapat meniru bentuk cakra, aura, dan jutsu-jutsunya, sehingga hal itu pun membuat keberadaan Zetsu putih yang lemah sering ditempatkan sebagai pengintai atau pengecoh perhatian lawan. Sementara untuk Zetsu hitam, jutsu andalannya adalah Possession. Kemampuannya yaitu mengambil kepemilikan tubuh orang lain. Dengan cara menempel pada tubuh seseorang, Zetsu hitam dapat mengendalikan tubuh orang tersebut secara penuh. Dia bisa melakukan apa saja dengan tubuh itu, seperti menyerap cakranya untuk disalurkan pada pihak lain, ataupun mengakses jutsu-jutsunya termasuk Kekkei Genkai. Hidan dengan jutsu Shiji Hyoketsu. Di antara semua anggota Akatsuki, Hidan adalah sosok yang paling religius, yang mana hal itu terlihat dari kebiasaannya yang sering menyembah Tuhan bernama Dewa Jashin. Berkat pengabdiannya inilah, Hidan memperoleh satu jutsu mematikan, yaitu Jujutsu Shiji Hyoketsu, sebuah jutsu kutukan yang membuatnya mampu mentransfer rasa sakit pribadi pada orang lain. Untuk bisa menggunakan jutsu ini, Hidan harus memenuhi dua syarat khusus. Pertama yaitu menggambar lambang Jashin di tanah dengan darahnya sendiri, dan kedua yaitu mendapatkan serta menelan darah yang dimiliki target. Setelah dua syarat tersebut terpenuhi, maka secara otomatis tubuh Hidan yang berubah menjadi hitam akan langsung terhubung dengan tubuh target. Jadinya selama Hidan berada di dalam lingkaran Jashin, apapun yang dia rasakan, maka target juga ikut terkena dampak. Contohnya, jika Hidan menusuk tubuhnya sendiri, maka target seketika akan merasakan luka tikaman dengan rasa sakit luar biasa. Meski jutsu ini juga menyeret Hidan ke dalam rasa sakit, tapi untungnya dia memiliki keabadian, yang mana hal itu pun membuatnya bisa terus menyiksa lawan tanpa harus menerima resiko kematian. Sasori dengan jutsu Hyaki no Soen. Di balik pribadinya yang pendiam dan tertutup, Sasori dipandang sebagai pengguna teknik Kugutsu alias pengendalian boneka yang sangat terampil. Keterampilannya ini bisa dilihat dari bagaimana Sasori mendapat julukan si pasir merah, yang mana julukan tersebut dia dapatkan setelah menggunakan bonekanya untuk membantai banyak orang di Perang Dunia Shinobi ketiga. Satu jutsu terkuat yang dimiliki Sasori adalah Akahigi Hyaki no Soen. Kemampuannya yaitu memanggil dan mengendalikan ratusan boneka.
Jutsu ini sempat Sasori tunjukkan ketika melawan Sakura dan Nenek Chio. Saat itu melalui ratusan bonekanya yang dibekali racun, dia mampu mendominasi pertarungan. Bahkan tak hanya itu, dikarenakan benang cakranya terhubung langsung dengan saraf Sasori, boneka-boneka ini juga dapat merespon gerakan dengan sangat cepat, sehingga hal itu pun membuatnya bisa menghancurkan beberapa boneka terkuat milik Nenek Chio. Kakuzu dengan jutsu Jyongu. Kita semua tentu tidak lupa dengan rumor kelam soal Kakuzu, ninja tamak dari Takigakure yang dulu pernah mendapat misi mustahil untuk membunuh Dewa Shinobi Hashirama Senju. Walau misi tersebut sudah pasti menuai kegagalan, tapi ternyata Kakuzu berhasil selamat. Bahkan di era mendatang, dia masih tampak terlihat awet muda, seolah-olah memiliki kehidupan yang abadi. Rahasia dari umur panjangnya ini rupanya berlandas pada jutsu terkuat milik Kakuzu. Itu adalah Jyongu, jutsu terlarang yang membuatnya mampu memodifikasi tubuh menggunakan benang khusus. Melalui jutsu inilah Kakuzu dikenal sebagai manusia benang yang nyaris abadi. Hal itu dikarenakan benang-benang yang dimilikinya berperan aktif seperti saraf, di mana dia bisa digunakan untuk menjahit luka parah apapun dan juga bisa digunakan untuk menanamkan organ jantung milik orang lain ke dalam tubuh. Selain itu, Kakuzu juga dapat menggunakan benang-benangnya ini untuk meningkatkan potensi bertarung. Contohnya seperti menggunakan ketebalan benang untuk menahan serangan, memanfaatkan panjang benang untuk menyerang lawan dari jarak jauh, mengeluarkan 4 jantung untuk menciptakan 4 boneka benang, dan juga bersatu dengan keempat boneka tersebut untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Deidara dengan jutsu Shizero. Sebagai anggota termuda, Deidara dikenal akan kemampuan Kekkei Genkai-nya yang sangat hebat, yaitu Kekkei Genkai elemen ledakan yang membuatnya bisa menciptakan bom peledak menggunakan tanah liat. Dengan kemampuan ini, Deidara dicap sebagai petarung jarak jauh yang sangat terampil. Hal itu dikarenakan selain bisa terbang menggunakan burung tanah liat untuk menjaga posisi, dia juga bisa melancarkan serangkaian bom peledak dengan beragam kreativitas, mau itu dari segi bentuk, ukuran, mekanisme, hingga daya hancur yang dihasilkan. Di antara semua jutsu ledakan milik Deidara, ada satu yang terkuat, yaitu adalah Shizero, jutsu bom bunuh diri yang dianggapnya sebagai seni ledakan paling hebat. Jutsu ini pertama kali digunakan pada saat Deidara tengah terpojok melawan Sasuke. Saat itu dengan memakan tanah liat ke dalam mulut di area jantung, tubuhnya seketika menyusut menjadi gumpalan bola hitam, dan lewat bola hitam yang menyimpan banyak cakra inilah Deidara mampu menghasilkan ledakan super dahsyat. Saking dahsyatnya, ledakan tersebut sanggup mencapai radius 10 km. Itulah yang menjadi alasan kenapa jutsu Shizero dicap sebagai jutsu terlarang, karena selain daya hancurnya yang bisa meratakan sebuah desa, jutsu ini juga dapat menyebabkan kematian bagi si pengguna. Kisame dengan jutsu Daikodan. Kisame Hoshigaki, ninja pelarian dari Kirigakure ini, dikenal sebagai Jinchuriki tanpa ekor karena memiliki cadangan cakra yang luar biasa besar. Dengan cadangan cakranya inilah, tidak heran jika Kisame mampu mengoptimalkan penggunaan pedang legendaris Samehada. Bahkan tak hanya itu, dia juga bisa memaksimalkan potensi bertarungnya, mau dari segi kekuatan, kecepatan, daya tahan tubuh, hingga kemampuan khususnya yaitu jutsu-jutsu berbasis elemen air. Dari sekian banyaknya jutsu elemen air yang dimiliki Kisame, ada satu yang dirasa paling kuat, yaitu adalah Daikodan no Jutsu. Jutsu ini dilakukan dengan memanifestasikan seekor hiu air raksasa.
selain dapat diluncurkan untuk memberi hantaman, hiu ini juga dapat menyerap cakra ninjutsu milik lawan. Jadi dengan begitu, semakin besar teknik lawan yang berhasil diserap, maka semakin besar pula ukuran dan kekuatan dari hiu tersebut. Walau jutsu ini dinilai ampuh untuk mematahkan serangan, tapi ternyata dia tidak mampu menyerap teknik berbasis taijutsu. Terbukti dalam pertarungannya, Kisame sedikit pun tidak sanggup menyerap teknik Hirodora milik Gai. 術自体がチャクラを吸収する。そしてさらに大きく強くなる。 Itachi dengan jutsu Susanoo. Uchiha Itachi, ninja pelarian Konoha ini dipandang sebagai shinobi berbakat karena memiliki segudang kemahiran bertarung yang mumpuni. Kekuatannya tersebut berlandas pada mata Sharingan miliknya, yang mana hal itu pun membuat Itachi mampu menguasai berbagai jutsu-jutsu hebat seperti jutsu berbasis elemen, jutsu terlarang Izanami, genjutsu kuat Tsukuyomi, dan juga api hitam abadi Amaterasu. Di luar dari jutsu-jutsunya yang luar biasa itu, menurutku Susanoo adalah jutsu terkuat yang dimiliki Itachi. Bagaimana tidak, Susanoo miliknya ini bukanlah Susanoo biasa, melainkan wujud pelindung sempurna yang mampu menggabungkan serangan dan pertahanan dalam satu bentuk. Hal itu terlihat dari dua senjata roh yang dimilikinya. Pertama yaitu cermin Yata yang dapat memantulkan segala bentuk serangan, dan kedua yaitu pedang Totsuka yang dapat menyegel siapapun. Melalui kombinasi kedua senjata inilah, Susanoo Itachi dijuluki sebagai wujud pertahanan dan penyerangan absolut. Meski penggunaannya menguras banyak sekali cakra, tapi setidaknya ini menjadi salah satu bukti tentang kejeniusan Itachi. Conan dengan jutsu Kami no Shisha. Bisa dibilang Conan adalah sosok anomali di dunia Naruto karena memang dia adalah satu-satunya pengguna ninjutsu kertas bernama Shikigami no Mai. Di antara banyaknya jutsu kertas yang telah Conan tunjukkan, ada satu yang paling kuat, itu adalah Kami no Shisha no Jutsu. Kemampuannya yaitu menjebak target ke dalam ratusan miliar kertas peledak. Penggunaan jutsu ini sempat Conan tunjukkan ketika menghadapi Obito. Saat itu dengan menyamarkan 600 miliar kertas peledak menjadi lautan luas, dia berhasil menjebak Obito ke dalam jurang lautan yang dipenuhi kertas peledak, yang mana setelahnya kertas-kertas tersebut akan menempel pada tubuh Obito hingga menghasilkan ledakan beruntun dengan skala besar. Efek ledakan yang ditimbulkan dari jutsu ini sanggup membuat jutsu Kamui milik Obito tidak berguna. Sebab dengan adanya 600 miliar kertas peledak, Conan dapat menciptakan ledakan selama 10 menit tanpa henti, cukup untuk melawan batas waktu penggunaan Kamui yang berdurasi 5 menit. 光のない世界では花は枯れるしかない。逃がさない。Nagato dengan jutsu Chibaku Tensei. Berasal dari keturunan klan Uzumaki, Nagato yang diberkahi cakra besar ini adalah seorang pengguna mata Rinnegan. Dengan mata tersebut, dia mampu menguasai semua kekuatan jalan Rikudo, dari mulai jalan Gedo yang dapat mengendalikan kehidupan dan kematian, jalan Tendo yang dapat menarik dan menolak apapun, jalan Ningendo yang dapat membaca pikiran, jalan Shurado yang dapat menghasilkan persenjataan balistik, jalan Chikusodo yang dapat memanggil berbagai hewan raksasa, jalan Gakido yang dapat menyerap cakra apapun, dan juga jalan Jigokudo yang dapat memulihkan para anggota Pain. Dari sekian banyaknya jutsu-jutsu Rikudo, ada satu jutsu yang terkuat, itu adalah Chibaku Tensei yang berasal dari kekuatan jalan Tendo. Kemampuan dari jutsu ini yaitu mampu menarik apapun layaknya medan gravitasi. Dengan cara menciptakan bola hitam lalu melemparkannya ke arah langit, maka apapun yang ada di bawahnya akan tertarik ke dalam bola hitam tersebut.
Mau itu tanah, pohon, batu, bangunan, atau bahkan manusia, semuanya dapat ditarik hingga meninggalkan jejak kehancuran. Daya tarikan dari gravitasinya ini dinilai sungguh luar biasa. Terbukti Naruto dalam wujud biju saja saat itu langsung tertarik hingga terjebak ke dalam pusat gravitasinya. Shibaku Tensei. Obito dengan jutsu Gudodama. Uchiha Obito, korban sekaligus dalang dari kejahatan Akatsuki ini, dikenal akan pelepasan jutsu Sharingan-nya yaitu Kamui. Akan tetapi, jutsu Kamui yang bisa memanipulasi ruang dan waktu tersebut menurutku bukanlah jutsu terkuat milik Obito, melainkan ada beberapa jutsu lainnya yang sempat Obito peroleh dalam wujud Rikudo, atau lebih tepatnya ketika dia menjadi Jinchuriki ekor 10 pada Perang Dunia Shinobi keempat. Satu jutsu terkuat yang Obito tunjukkan dalam mode ini adalah Gudodama, sebuah bola cakra hitam yang memiliki semua gabungan elemen alam termasuk elemen yin dan yang. Dengan komposisinya itulah Obito dapat menggunakan bola hitam untuk membatalkan segala macam ninjutsu. Bahkan tak hanya itu, dia juga dapat memanipulasi bola hitam ke berbagai bentuk senjata yang mana efek kekuatannya dikatakan sanggup melampaui Kekkei Genkai dan Kekkei Tota. Jadi tidak heran Gudodama dinilai sebagai jutsu luar biasa jika berbicara soal pertahanan dan penyerangan. Dari segi bertahan, Obito mampu menciptakan perisai untuk menghalau berbagai serangan, menciptakan penghalang di sekeliling untuk melindungi diri, dan juga menciptakan lapisan kulit untuk meregenerasi tubuh. Sementara dari segi serangan, Obito mampu menciptakan tongkat tumpul untuk menghantam lawan, menciptakan jarum kecil untuk melenyapkan tubuh Edo Tensei, dan juga menciptakan pedang suci bernama Nunoboko untuk menghancurkan apapun. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.